Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pipin Supini dengan NIM A4112125006 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keterampilan Menyimak, dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih MPD. Baik teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang mengatasi hambatan dalam menyimak. Baik teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang mengatasi hambatan dalam menyimak. Next, selanjutnya kita langsung saja bahasan materi. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua hambatan dalam menyimak, yang ketiga faktor internal, dan yang keempat faktor eksternal, yang kelima mengatasi hambatan dalam menyimak, dan yang keenam adalah manfaat mengatasi hambatan dalam menyimak, dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kesimpulan. Baik teman-teman, di atas ini ada latar belakang, yaitu menyimak adalah keterampilan berbahasa pertama yang dikuasai manusia, mendahului berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan ini krusial untuk komunikasi yang lebih efektif, perolehan informasi, dan pemahaman yang mendalam, baik dalam konteks pendidikan maupun kehidupan profesional. Tanpa menyimak yang baik, komunikasi dapat salah tafsir dan tidak efektif. Jadi teman-teman, pada intinya menyimak ini adalah keterampilan berbahasa pertama yang dikuasai manusia sebelum berbicara, membaca, dan menulis. Dari sejak bayilah manusia belajar bahasa dengan mendengarkan suara, dimulai dari kata dan kalimat, yaitu dari lingkungan sekitarnya ya teman-teman. Nah, jadi keterampilan menyimak itu sangat penting karena yang pertama itu menjadi dasar komunikasi yang lebih efektif, dan yang kedua membantu memperoleh informasi dengan benar, dan yang ketiga juga menyimak itu mendukung pemahaman yang mendalam, baik di dunia pendidikan maupun di kehidupan profesional ya teman-teman. Baik, selanjutnya next ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada materi tentang hambatan dalam menyimak. Nah, secara umum hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, atau menahan suatu proses, kegiatan, atau pencapaian tujuan, baik dari faktor internal yaitu diri sendiri, maupun eksternal yaitu dalam lingkungan, yang membuat menjadi sulit atau tidak mungkin terlaksana, seperti kurangnya sumber daya, kondisi fisik, atau hambatan psikologis. Di situ juga ada, menurut Tarigan, hambatan dalam menyimak utamanya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini juga ada ya teman-teman PPT-nya. Ada faktor internal. Nah, faktor internal adalah yang memengaruhi kegiatan menyimak,
meliputi kondisi yang berasal dari dalam diri, yaitu semacam penyimak. Jadi kita kalau sedang menyimak, contohnya hambatan dalam faktor internal itu seperti dalam faktor fisik, psikologis, pengalaman, dan sikap. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengatasi faktor internal? Yaitu untuk mengatasi faktor internal dalam menyimak seperti kurangnya konsentrasi, prasangka dalam motivasi ataupun rendah, yaitu kita harus fokus pada peningkatan kesadaran diri, yaitu kita harus memahami prasangka sendiri, mengaktifkan pikiran, yaitu kita harus bisa bertanya dan mencatat poin-poin yang kita simak dari semacam dosen ketika misalnya kita sedang menyimak di dalam kelas. Nah, itu kita harus harus konsentrasi ya teman-teman untuk mengatasi hambatan dari faktor internal. Next, selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Nah, secara umum faktor eksternal dalam menyimak juga diartikan sebagai elemen di luar diri penyimak, yaitu tadi termasuk pembicara materi ataupun bahan simakan dan kondisi dalam lingkungan ya teman-teman. Nah, dalam kondisi lingkungan yang secara lingkungan fisiknya itu seperti suara kebisingan atau kualitas tentang tempat juga kan harus nyaman. Contohnya dari faktor eksternal yaitu tadi dalam lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Nah, solusi dalam faktor eksternal adalah untuk mengatasi hambatan ini kita melibatkan penyesuaian lingkungan dan pembentukan sikap mental yang tepat dari penyimak. Next, selanjutnya di sini ada materi yaitu mengatasi hambatan dalam menyimak. Nah, di sini menurut Tarigan, mengatasi hambatan dalam menyimak adalah memahami maksud pembicara, yaitu tidak tergesa-gesa, menyadari prasangka, dan memperhatikan perbedaan bahasa. Upaya praktisnya adalah fokus pada pokok bahasan, membuat rangkuman, membedakan fakta dan fantasi, serta tidak mudah puas dengan kesan luar pembicara. Dan selanjutnya itu ada manfaat mengatasi hambatan dalam menyimak. Di sini ada beberapa manfaat utama mengatasi hambatan dalam menyimak menurut para ahli dan sumber akademi, meliputi yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman dan konsentrasi, yang kedua memperoleh pengetahuan dan pengalaman, dan yang ketiga memahami maksud pembicara. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai manfaat mengatasi dalam menyimak. Jadi, manfaat mengatasi hambatan dalam menyimak itu tadi ada 3. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan konsentrasi, dan yang kedua itu memperoleh pengetahuan dan pengalaman, dan yang ketiga memahami maksud pembicara. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tadi itu meningkatkan pemahaman dan konsentrasi. Nah, jadi jika ada hambatan seperti contoh dari itu, jadi jika ada hambatan seperti kebisingan, pikiran melayang, atau kurangnya minat, nah itu juga dapat mengganggu konsentrasi. Jadi dengan mengatasi dari seperti tadi itu kebisingan, pikiran melayang ya teman-teman, yaitu kita harus pendengar itu bisa menyiapkan atau memastikan perhatian sehingga pesan itu dapat dipahami secara utuh ya teman-teman. Dan yang kedua,
yaitu tadi memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Jadi memperoleh pengetahuan dan pengalaman ini adalah menyimak secara efektif, yaitu memungkinkan seseorang dapat mendapatkan informasi itu baru dan memperkaya wawasan. Nah, itu dari yang kedua. Dan yang ketiga itu tadi memahami maksud pembicara. Jadi memahami maksud pembicara ini adalah memahami secara tujuan utamanya. Jadi tujuan utama dalam memahami mengatasi hambatan dalam menyimak, yaitu kita harus memahami maksud pembicara. Yang pertama itu memahami tujuannya ataupun pesan dari pembicara ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan dari manfaat mengatasi hambatan dalam menyimak. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan mengatasi hambatan-hambatan dalam menyimak biasanya berfokus pada pentingnya pendekatan proaktif dan holistik. Untuk meningkatkan keterampilan menyimak yang efektif, hambatan dalam menyimak juga dapat bersifat yaitu tadi internal maupun eksternal. Nah, jadi pada intinya pembahasan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menyimak ini adalah menekankan pentingnya yaitu pendekatan secara proaktif dan holistik. Nah, jadi pendekatan proaktif ini adalah artinya pendengaran itu harus aktif mempersiapkan diri untuk menyimak ya, yaitu bukan secara pasif. Dan yang kedua itu tadi pendekatan holistik. Nah, jadi artinya pendekatan holistik ini adalah kita memperhatikan semua faktor yang memengaruhi proses menyimak, baik dari dalam diri maupun dari luar ya teman-teman. Mungkin presentasi dari saya hanya itu. Bila ada kata-kata ataupun yang kurang berkenan didengarkan, mohon dimaafkan karena kesalahan bisa diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.